Di bagian ketiga, itu berkenaan dengan standar akuntansi. Karena tadi ya disampaikan bahwa perlunya standar itu untuk supaya si pengguna bisa membaca semua jenis laporan keuangan yang ada di Indonesia atau bukan dari luar, dan si penyusun pun memiliki acuan tertentu supaya seragam dalam menyusunnya juga. Maka di sini kita akan membahas dan mengetahui standar apa aja sih yang diperlukan oleh kita yang berlaku di sini, karena kita transaksinya kadang internal, kadang nasional, kadang internasional. Maka standarnya pun sama, ada yang nasional, ada juga yang internasional ya. Selain tadi keseragaman standar, di sini si stakeholder juga bisa mengambil keputusan dalam membandingkan, sehingga jika tidak ada standar maka antar perusahaan tidak bisa dibandingkan oleh si stakeholdernya. Contohnya ada di Indonesia itu, kalau karena tadi di bidang-bidang akuntansi itu banyak ya, ada yang sektor mikro dan sektor makro, maka standar yang mengaturnya pun berbeda. Ada yang standar akuntansi keuangan. Kalau standar akuntansi keuangan ini itu tujuannya ditujukan untuk perusahaan-perusahaan go public yang sudah publish, yang sudah mempublikasikan laporan keuangannya sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Maka standar yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan. Contohnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek baik Indonesia ataupun Jakarta ataupun yang lainnya itu menggunakan SAK. Tetapi kalau sepertinya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik ini atau SAK etap itu ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bergerak di bisnis, tetapi mereka belum publish di Bursa Efek, sehingga laporan keuangannya juga tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Maka mereka menggunakannya SAK etap. Nah, laporan keuangan mereka hanya bisa dilihat oleh pihak-pihak tertentu saja yang berkepentingan langsung dengan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada SAK EMKM, ada standar untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Contohnya apa? Di sini kalau tadi kan standarnya SAK etap ini yang belum go public ya. Tapi kalau untuk SAK EMKM ini dikhususkan bagi usaha-usaha yang cakupannya mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM. Kenapa di sini si UMKM perlu standar? Karena pada saat pengembangan usaha si UMKM kadang mereka mengalami kesulitan dalam perolehan modal. Nah, kalau mereka sulit dalam peroleh modal, mereka kan sumber pendanaannya biasanya kan perorangan dari modal mereka sendiri, jarang menggunakan investor. Kenapa? Karena syarat perusahaan memiliki investor itu jika mereka sudah menerbitkan saham, sedangkan saham itu adanya di Bursa Efek. Sedangkan Bursa Efek itu nanti kan cakupannya ke sini SAK. Nah, maka dari itu untuk memperoleh modal untuk UMKM itu kan pilihan keduanya, kalau dia nggak punya modal, mempunyai dana lebih, itu dia mengajukan dana kepada pihak ketiga. Siapa? Biasanya kan ke bank atau ke lembaga-lembaga keuangan yang memberikan pinjaman. Nah, si lembaga yang memberikan pinjaman tersebut sering meminta laporan keuangan si UMKM-nya. Kenapa laporan keuangan diminta oleh pihak pemberi pinjaman? Supaya untuk menganalisis nih seberapa jauh si badan usaha tersebut mampu mengelola dana yang mereka miliki. Kalau seperti mereka memiliki dana pengelolaannya bagus dan tidak memiliki hutang yang banyak, otomatis si pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman sesuai yang diajukan. Tapi kalau sebenarnya mereka di laporan keuangan yang memiliki masalah keuangan, mereka tidak mampu mengelola dananya, lalu si pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan, lalu hutangnya pun lebih banyak dibandingkan jumlah asetnya, maka si pemberi pinjaman mikir-mikir dua kali dong untuk memberikan pinjaman, sehingga di sini dibutuhkanlah laporan keuangan. Nah, karena laporan keuangan UMKM ini cenderung lebih sederhana banget karena yang menggunakannya juga masyarakat kecil, maka ada SAK
EMKM. Lalu yang keempat itu ada SAK Syariah. Ini yang lembaga-lembaganya itu yang berbasis syariah seperti Badan Amil Zakat, Bajis, terusnya tuh bank yang syariah, yang pokoknya yang berdasarkan syariah ataupun pesantren itu kan syariah masuknya ke SAK Syariah. Lalu yang terakhir ada SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Ini khususnya untuk digunakan lembaga-lembaga pemerintahan dari mulai desa sampai ke nasional. Ini standar yang digunakan di Indonesia. Siapa nih yang menyusunnya? Penyusunnya itu ada Komite Prinsip Akuntansi Indonesia kalau di tahun 73. Tapi karena di sini seiring berjalannya waktu, sifat akuntansi itu dinamis, maka si prinsip yang tadinya PA ini diganti menjadi standar akuntansi keuangan. Penyusunnya siapa? Yang tadinya disebut dengan Komite Prinsip Akuntansi berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK. Tetapi pada prinsipnya si standar yang dikeluarkan dan penyusunnya itu ada di bawah naungan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, di standar akuntansi keuangan ini itu sering ada yang istilahnya itu SAK dan ada PSAK. Kalau SAK itu standar kan nama standarnya ya. Nah, di dalam standar itu kan yang ada yang membahas tentang penyajian laporan keuangannya seperti apa, lalu laporan arus kasnya tuh kayak gimana formatnya, ada rinciannya. Nah, rinciannya pembahasan itu dinamakan dengan PSAK. Ada SAK, ada PSAK. Jadi kalau lebih simpelnya apa sih namanya? Kalau di Al-Qur'an itu standarnya atau kitabnya itu Al-Qur'an. Nah, PSAK-nya itu surat-suratnya kayak gitu. Jadi PSAK itu beda dengan SAK. Nah, kalau di internasional tuh penyusun ada berbagai macam ya. Penyusunnya itu ada International Accounting Standard Committee yang dimana ada perubahan juga nih menjadi IASB atau International Accounting Standard Board. Di sini tahun yang berlakunya sama 73, kalau yang sudah tahun 2000. Lalu merekasnya juga ada download. Nah, standar yang diakui di internasional itu namanya IFRS. Kenapa internasional harus menetapkan standar? Karena kan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan suka bisa lintas negara, sehingga diperlukanlah standar yang berlaku secara global supaya ketika kita memiliki usaha di luar negeri, di Eropa, di Amerika ataupun di Afrika, itu standar yang diakuinya itu berlaku. Jadi kalau kita mau mengajukan saham kepada investor asing, maka kita bisa mendaftarkan diri di bursa efek yang diakui di asing kayak gitu. Karena setiap negara juga memiliki bursa efek dalam transaksi jual beli sahamnya. Untuk susunan organisasi di IAI ini ada Dewan Penasihat, ada Dewan Pengurus Nasional, dan Majelis Kehormatan. Dari mana di Dewan Pengurus Nasional ini ada bawahannya lagi ada badan-badan, ada kompartemen dan wilayah. Di sini lebih ke IAI-nya ya, yang ininya. Nah, untuk prosedur penyusunan SAK itu kadang-kadang karena tadi kan proses bisnis ini sifatnya dinamis, mengikuti kebiasaan yang ada di lingkungan, itu maka suka muncul standar yang baru. Seperti yang kemarin ada PSAK 71, 72, 73 itu mengganti PSAK 55, 50, 14 dan 16 PSAK 30. Nah, itu ke aturan yang lama itu karena mengiringi tantangan yang perubahan yang ada di internasional, otomatis ada PSAK baru yang harus diterapkan di sini. Nah, untuk proses penyusunan PSAK-nya itu ada beberapa tahapan seperti identifikasi isu. Kita harus mengidentifikasi dulu apa nih yang berkembang, lalu konsultasikan isunya ke DSAK, lalu membentuk tim kecil, lalu melakukan riset terbatas, melakukan penulisan draft. Yang draft ini nantinya biasanya suka dipublish dulu sehingga semua masyarakat bisa mendownload draftnya.
lalu dibahas dulu di komite, setelah itu pembahasan di DSAK-nya, penyampaian exposure draft, peluncuran draft. Tadi kan peluncuran draftnya dulu yang bisa di-download, lalu public hearing dulu. Biasanya sih ya ini setelah ada exposure draftnya, mengundang beberapa pakar dari mulai pendidikan, ada ekonom, ada praktisi, ada di bidang pemerintahnya. Bagaimana nih dengan PSAK yang baru ini dibahas di public hearing ini, lalu dibahas lagi, lalu disetujui bagaimana perubahan hasil public hearing tadi, lalu pengacara akhir, dan kalau sudah fix disosialisasikanlah si standar yang baru tersebut.